di mana semua 11 angka ini bersatu menjadi satu sistem hidup yang utuh. Dan di sana, gue akan berbagi sesuatu yang jarang dibicarakan tentang mengapa sinkronisasi sempurna dengan semesta bukan tentang mendapat lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih banyak. Halo sahabat hukum vibrasi semesta, gue mau tanya dulu. Jujur aja, gak usah malu-malu. Lu pernah gak bangun pagi terus rasanya berat? Bukan berat karena habis angkat beban, bukan berat karena habis kerja rodi. Tapi berat yang aneh, kayak ada sesuatu yang nempel di dada lo. Kayak beban tak kasat mata yang bikin napas aja kerasa mahal. Lu bangun, langit-langit kamar lu liatin dan batin lo nyeletuk. Hidup gue kok gini-gini aja ya? Atau mungkin lu pernah ngerasa bahwa impian lo tuh ada nyata banget di kepala lo, bisa lo bayangin detailnya tapi kok kayak ada tembok kaca yang ngehalangin. Lo ngelihat impian itu, lo nyentuh permukaannya, tapi lo nggak bisa nembus ke sana. Lo kerja keras, lo doa, lo usaha, tapi hasilnya nihil, atau paling banter, setengah-setengah. Kalau lo ngangguk baca ini, maksud gue dengerin ini, berarti lo ada di tempat yang tepat, karena video ini bukan soal motivasi murahan yang besok paginya udah hilang kayak asap rokok di warung kopi. Video ini soal sains, soal spiritual, soal sunnatullah yang udah ada sejak sebelum lo lahir dan akan terus bekerja sampai setelah lo tiada. Kita akan ngomongin 11 angka, bukan angka togel, bukan angka primbon, bukan angka klinik. Ini angka-angka yang kalau lo pahami dan lo aktifkan dalam kehidupan sehari-hari lo, mereka akan jadi kunci sinkronisasi antara vibrasi lo dengan vibrasi semesta. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala hukum itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke 11 angka itu, gue perlu lo ngerti satu hal dulu. Hukum vibrasi bukan sihir. Hukum vibrasi bukan takhayul. Hukum vibrasi adalah sunnatullah. Hukum alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberlakukannya atas seluruh ciptaan. Dari partikel terkecil yang bahkan mikroskop paling canggih pun susah ngelihatnya, sampai galaksi terbesar yang bahkan teleskop paling mutakhir pun cuma bisa nangkep ujungnya. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan artinya kurang lebih, bahwa setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Dalam bahasa Arab, kata yang dipakai adalah sya'akilatihi, yang para ulama tafsir maknakan sebagai tabiat, watak, kebiasaan, dan frekuensi hidup. Setiap orang bergerak di atas frekuensinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu siapa yang jalannya paling lurus. Nah, video ini adalah peta jalan untuk meluruskan frekuensi lo itu. Duduk yang nyaman. Kalau lo lagi di tongkrongan, pinggirin dulu kopi lo. Kalau lo lagi rebahan, tegakkan sedikit badanmu. Karena 7 bagian ke depan ini akan mengubah cara lo memandang diri lo sendiri, hidup lo, dan semesta yang selama ini lo tinggali. Mari kita mulai. Lo pernah duduk di warung kopi bareng teman-teman, tapi kok rasanya lo nggak benar-benar ada di situ? Badan lo di sana, kopi lo di tangan. Obrolan rame di sekeliling lo, tapi pikiran lo melayang entah kemana. Kadang ke masa lalu yang nyesek, kadang ke masa depan yang bikin khawatir, kadang malah ke hal-hal yang bahkan gak lo tahu kenapa tiba-tiba muncul di kepala. Ini bukan soal lo kurang pergaulan atau kurang seru. Ini adalah gejala pertama dari vibrasi rendah, kondisi di mana tubuh dan pikiran lo tidak berada di frekuensi yang sama. Para ahli psikologi transpersonal menyebutnya disosiasi ringan. Tubuh lo ada di sini, tapi kesadaran lo ada di dimensi lain. Gejala fisiknya, sering pusing tanpa sebab jelas, badan pegal meski cukup istirahat, metabolisme berasa lambat, sering mengantuk di siang hari meski tidur malam cukup. Gejala mentalnya, susah fokus, pikiran melompat-lompat kayak channel TV yang diganti-ganti terus, mudah lupa dan sering ngerasa overwhelmed, kewalahan, bahkan sama hal-hal kecil. Dan yang paling parah, lo sering ngerasa bukan diri sendiri. Kayak ada gap antara lo yang sesungguhnya dengan lo yang tampil di depan dunia. Oke, mari kita masuk ke sainsnya dulu, baru kita tarik ke spiritualnya. Di dalam fisika kuantum, ada prinsip yang namanya hukum resonansi. Simpelnya begini, setiap benda di alam semesta ini bergetar. Meja yang kelihatan diam itu bergetar, batu di pinggir jalan bergetar, air di gelas lo bergetar. Dan sel-sel di dalam tubuh lo, ada sekitar 37 triliun sel guys, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Nah, ketika frekuensi,
tubuh lo dan frekuensi pikiran lo tidak selaras, terjadilah yang namanya interferensi destruktif. Kayak dua gelombang air yang bertabrakan dan justru saling menghancurkan satu sama lain, bukannya saling menguatkan. Bayangin kabel charger HP lo yang kusut parah. Aliran listriknya ada, tapi karena kabelnya bengkok-bengkok dan kusut, dayanya nggak nyampe optimal ke HP lo. HP lo tetap nyambung ke charger, tapi ngecasnya lambat banget. Nah, itulah kondisi tubuh dan pikiran lo ketika vibrasinya tidak sinkron. Dari sudut pandang psikologi, kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut automatic negative thoughts. Pola pikir negatif otomatis yang sudah begitu terprogram dalam sistem saraf lo, sehingga lo bahkan nggak sadar lagi kalau lo lagi berpikir negatif. Ini udah jadi default mode otak lo. Dan dari sudut pandang ilmu tauhid, ini adalah kondisi ghaflah, lalai. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya lalai dari mengenal diri sendiri. Karena siapa yang kenal Allah, dia kenal dirinya. Dan siapa yang kenal dirinya, dia tahu frekuensi aslinya. Ini bukan angka sembarangan. 37 triliun adalah jumlah sel dalam tubuh lo. Dan setiap sel itu adalah pemancar dan penerima gelombang. Ketika lo bangun tidur dan hal pertama yang lo lakukan adalah scroll berita negatif atau media sosial yang penuh drama, lo sedang membombardemen 37 triliun sel lo dengan frekuensi rendah. Dan mereka menerimanya, mereka merespons, mereka berubah karenanya. Ini adalah rata-rata kandungan air dalam tubuh manusia dewasa. 72% tubuh lo adalah air. Mengapa ini penting? Karena ada seorang ilmuwan Jepang bernama Masaru Emoto yang melakukan penelitian luar biasa tentang memori air. Beliau membuktikan bahwa air bisa merespons kata-kata, doa, dan niat. Air yang didengarkan kata-kata indah membentuk kristal yang sempurna dan simetris. Air yang didengarkan kata-kata kasar membentuk kristal yang rusak dan tidak beraturan. Sekarang pikirkan ini, kalau 72% tubuh lo adalah air, dan setiap kata yang lo ucapkan, setiap doa yang lo lantunkan, setiap kalimat yang lo dengarkan, semuanya meninggalkan jejak frekuensi pada air di dalam sel-sel lo. Maka apa yang lo dengarkan setiap hari secara harfiah, secara fisiologis, sedang membentuk ulang struktur energi di dalam tubuh lo. Ini bukan metafora, ini sains. Dan inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa sebelum makan, bukan sekadar ritual, tapi kalibrasi frekuensi yang dilakukan secara teratur untuk menjaga harmoni gelombang di dalam 37 triliun sel lo itu. Langkah pertama, protokol 3 menit pertama. Ketika alarm lo bunyi besok pagi, jangan langsung pegang HP. 3 menit pertama setelah bangun adalah jendela kritis di mana otak lo masih dalam kondisi theta, kondisi paling reseptif terhadap sugesti dan frekuensi baru. Gunakan 3 menit itu untuk 1. Tarik napas dalam 3 kali. 2. Ucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran. 3. Niatkan satu hal positif yang akan lo lakukan hari ini. 3 menit ini adalah kalibrasi awal sebelum lo memasuki medan pertempuran hari itu. Langkah kedua, audit kabel kusut. Setiap malam sebelum tidur, luangkan 5 menit untuk melakukan muhasabah, introspeksi. Tanyakan ke diri sendiri, pikiran, apa yang paling sering muncul hari ini? Emosi apa yang paling dominan? Kata-kata apa yang paling banyak lo ucapkan atau lo dengarkan? Ini adalah proses identifikasi kabel kusut dalam sistem frekuensi lo. Lo nggak bisa beresin kabel yang kusut kalau lo nggak tahu mana yang kusut duluan. Langkah ketiga, minum air dengan niat. Setiap kali lo minum air, dan lo harus minum minimal 8 gelas sehari, lakukan ini. Pegang gelas itu sebentar, bacakan bismillah, dan dalam hati niatkan bahwa air ini membawa kesehatan, kejernihan pikiran, dan keselarasan frekuensi ke dalam tubuh lo. Kedengarannya sederhana, tapi lo sedang melakukan apa yang para ilmuwan sebut intentional water programming, pemrograman air dengan niat. Dan karena 72% tubuh lo adalah air, ini adalah cara paling langsung untuk meriset frekuensi seluler lo. Setelah konsisten menjalankan 3 langkah ini selama minimal 7 hari, lo akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda.
Bukan sesuatu yang dramatis, bukan tiba-tiba lo jadi manusia super, tapi akan ada kejernihan, semacam filter yang mulai terpasang di pikiran lo. Lo mulai bisa bedain mana pikiran yang milik lo dan mana pikiran yang lo pungut dari lingkungan. Dan ini, sahabat hukum vibrasi semesta, adalah kemampuan yang paling fundamental karena lo nggak bisa mengubah frekuensi yang lo bahkan nggak sadar lo pancarkan. Dan kalau lo pikir angka 1 dan 2 itu sudah mengubah cara lo memandang tubuh dan pikiran, tunggu sampai lo dengar angka ketiga dan keempat, karena di bagian berikutnya kita akan masuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang mengapa lingkungan tongkrongan lo secara harfiah membentuk nasib lo, dan satu angka yang akan mengubah cara lo memilih siapa yang duduk di sebelah lo selamanya. Bagian kedua, angka 3 dan 4, vibrasi lingkungan dan kebiasaan. Lo adalah frekuensi rata-rata dari semua yang lo serap. Pernahkah lo merasa bahwa ada orang-orang tertentu yang kalau lo habis ngobrol sama mereka, lo ngerasa terkuras? Badan masih ada, otak masih jalan, tapi energi lo kayak habis dipakai buat lari maraton, padahal lo cuma duduk ngobrol 1 jam di warteg. Sebaliknya, ada orang-orang yang kalau lo habis ketemu mereka, lo ngerasa charged, terisi, semangat tiba-tiba, muncul dari entah mana, ide-ide bermunculan, dunia kayak lebih cerah dari biasanya. Ini bukan kebetulan, ini bukan subjektivitas, ini adalah hukum resonansi yang sedang bekerja. Gejala lain dari vibrasi lingkungan yang rendah, lo sering merasa terjebak dalam rutinitas yang sama bertahun-tahun tanpa kemajuan berarti. Lo punya impian tapi lingkungan lo terus-menerus memvalidasi alasan untuk tidak mengejar impian itu. Lo sering dengar kalimat seperti, ya udahlah yang penting cukup, atau ngapain mimpi tinggi-tinggi nanti jatuhnya sakit dari orang-orang di sekitar lo. Di dalam fisika kuantum ada fenomena yang disebut entrainment, keselarasan paksa. Ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Christian Huygens pada abad ke-17 ketika dia menyadari bahwa jam bandul yang digantung berdekatan satu sama lain akan secara ajaib menyesuaikan ritme pendulumnya dan mulai bergerak bersama. Otak manusia bekerja dengan cara yang sama. Ketika lo berada dalam jarak dekat dengan seseorang, berbicara, bersentuhan, bahkan sekadar duduk berdekatan, gelombang otak lo dan gelombang otak mereka mulai bernegosiasi. Dan yang menang, yang lebih kuat, yang lebih konsisten, yang sudah lebih lama bergetar di frekuensi tertentu. Ini adalah sebab ilmiah mengapa Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu mengikuti agama, dalam arti luas, cara hidup, kebiasaan dan frekuensi, teman dekatnya. Maka hendaklah setiap orang melihat siapa yang dia jadikan teman. Dan kebiasaan adalah kristal frekuensi. Setiap kali lo melakukan sesuatu berulang kali, lo sedang memahat jalur neural di otak lo. Seperti sungai yang makin dalam karena air yang terus mengalir di jalur yang sama. Makin dalam jalurnya, makin deras arusnya, makin susah airnya pindah jalur. Kebiasaan buruk adalah jalur sungai yang mengalirkan lo ke hilir yang salah. Dan lo terus ngikut arusnya bukan karena lo bodoh atau lemah, tapi karena jalurnya sudah terlalu dalam, terlalu otomatis, terlalu nyaman, bahkan ketika lo tahu itu salah. Angka ketiga, 55 adalah angka krusial dalam hukum resonansi lingkungan. Jim Rohn, salah satu filsuf bisnis paling berpengaruh abad 20, pernah berkata bahwa lo adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo habiskan waktu bersamanya. Tapi ini lebih dalam dari sekadar kutipan motivasi. Ini adalah pernyataan fisika kuantum dalam bahasa awam. Ambil 5 orang yang paling sering lo ajak tongkrongan, jumlahkan frekuensi hidup mereka, semangat mereka, pola pikir mereka, kebiasaan mereka, cara mereka memandang masalah, cara mereka memandang peluang. Bagi 5, hasilnya, itulah frekuensi rata-rata lo saat ini. Kalau 5 orang itu rata-rata, hidupnya stagnan, penuh keluhan dan takut bermimpi, maka frekuensi rata-rata lo juga ada di sana. Meski lo sendiri punya potensi yang jauh lebih tinggi. Ini bukan berarti lo harus langsung buang semua teman lama lo, tapi lo perlu secara sadar mulai menambahkan orang-orang berfrekuensi tinggi ke dalam lingkaran 5 itu. Angka keempat, 21. 21 adalah jumlah hari minimum yang dibutuhkan untuk membentuk satu jalur neural baru yang cukup kuat untuk disebut sebagai kebiasaan awal. Tapi penelitian terbaru dari University College London menyatakan angka yang lebih realistis adalah 66 hari, 21 hari untuk memulai, sisanya untuk memadatkan.
Tapi gue pakai 21 karena ini adalah angka pintu masuk. 21 hari pertama adalah yang paling berat, paling kritis, paling penentu. Kalau lo bisa melewati 21 hari pertama dengan konsisten, otak lo sudah mulai menerima bahwa frekuensi baru ini adalah normal baru. Langkah pertama, audit 5, tongkrongan. Buka notes HP lo sekarang. Tulis 5 nama orang yang paling sering lo habiskan waktu bersamanya. Di sebelah nama mereka jujurlah, apakah orang ini membawa lo naik atau turun? Apakah energi lo bertambah atau berkurang setelah bersama mereka? Ini bukan tentang menghakimi mereka sebagai orang baik atau buruk. Ini tentang mengenali pengaruh frekuensi mereka terhadap lo. Setelah audit ini, buat keputusan sadar tentang dosis waktu yang lo berikan kepada masing-masing. Langkah kedua, protokol 20, 1 hari 1 kebiasaan. Pilih 1 kebiasaan baru yang ingin lo bangun. Hanya 1, jangan 3, jangan 5. 1, bisa membaca buku 20 menit sehari. Bisa jalan kaki pagi 30 menit. Bisa meditasi zikirnya 10 menit. Tapi 1 itu harus lo jaga selama 21 hari berturut-turut tanpa bolong. Pasang pengingat buat akuntabilitas. Karena 1 kebiasaan yang konsisten akan membuka jalur neural baru yang pada akhirnya menarik kebiasaan-kebiasaan baik lain untuk mengikutinya. Langkah ketiga, kuota konten harian. Sadari bahwa konten yang lo konsumsi setiap hari, video, podcast, bacaan, obrolan, adalah makanan frekuensi lo. Seperti tubuh yang perlu nutrisi, pikiran lo perlu input berkualitas. Tetapkan kuota. Minimal 30 menit per hari, lo harus mendengarkan atau menonton konten yang mengangkat frekuensi lo. Ceramah inspiratif, ilmu pengetahuan, kisah orang-orang sukses yang satu nilai dengan lo. Dan batasi, bukan larang total, tapi batasi konsumsi konten yang menurunkan frekuensi. Setelah konsisten dengan bagian 2 ini, lo akan mendapat kemampuan seleksi frekuensi. Lo bisa dengan sangat cepat merasakan apakah sebuah lingkungan, konversasi atau konten itu mengangkat atau menurunkan vibrasi lo. Dan bukan hanya merasakan, lo mulai punya kekuatan untuk memilih secara sadar, bukan sekadar ikut arus. Ini adalah cikal bakal dari apa yang disebut kecerdasan emosional tinggi dalam psikologi dan hikmah dalam terminologi spiritual Islam. Tapi tunggu dulu, kalau lo pikir memilih lingkungan dan kebiasaan itu yang paling fundamental dalam hukum vibrasi, lo belum mendengar angka ke-5 dan ke-6. Karena di bagian berikutnya, kita akan ngomongin sesuatu yang bahkan lebih dalam dari kebiasaan, tentang niat sebagai gelombang pembawa yang menentukan kemana semua energi lo ini akhirnya mengalir. Dan ini akan bikin lo melihat ibadah-ibadah lo selama ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bagian ketiga, angka 5 dan 6, vibrasi, niat dan ibadah. Niat lo adalah antena, bukan sekadar formalitas. Udah lo colok ke HP, tapi HP-nya nggak ngecas. Secara fisik semua sudah terhubung, tapi ada sesuatu yang putus di tengah-tengah. Atau lo pernah berdoa, meminta sesuatu dengan sangat kuat, tapi doa itu rasanya memantul. Kayak lo lempar bola ke tembok dan balik lagi ke muka lo. Lo nggak merasakan keyakinan bahwa doa itu akan dijawab. Dan ironisnya, ketidakyakinan itulah yang justru menjadi hambatan. Di dalam fisika kuantum ada konsep yang disebut coherence, koherensi gelombang. Ketika gelombang-gelombang bergerak dalam koherensi, dalam fase yang sama dengan arah yang sama, kekuatannya berlipat ganda secara eksponensial. Tapi ketika gelombang bergerak secara inkoheren, masing-masing ke arahnya sendiri, kekuatan totalnya justru melemah. Niat adalah pembawa frekuensi, dalam istilah fisika, carrier wave. Seperti sinyal radio yang membawa suara, niat membawa muatan energetik dari setiap amal yang lo lakukan. Tanpa niat yang kuat dan jernih, amalan lo seperti paket kiriman tanpa alamat. Paketnya ada, isinya bagus, tapi nggak ada yang tahu harus diantarkan kemana. Hadis yang paling pertama dalam Sahih Bukhari, hadis yang dianggap sebagai pondasi seluruh ilmu hadis, adalah tentang apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Ini bukan sekadar hukum fikih, ini adalah pernyataan fisika kuantum dalam bahasa wahyu. Niat adalah frekuensi utama yang menentukan apakah gelombang amalan lo akan beresonansi dengan yang maha tinggi atau tidak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini 14 abad sebelum fisika kuantum lahir sebagai disiplin ilmu. 40 adalah angka yang memiliki resonansi luar biasa dalam tradisi spiritual. Musa alaihi salam berpuasa 40 hari di Gunung Sinai sebelum menerima wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun, usia kematangan spiritual. Para ulama tasawuf menyebut 40 hari sebagai siklus pembaruan rohani, waktu minimum untuk sebuah transformasi spiritual yang nyata. Dalam neurologi modern, 40 hari konsisten menjalankan sebuah praktik adalah waktu yang dibutuhkan untuk melinisasi jalur neural baru. Proses di mana jalur saraf dibungkus dengan mielin, yang membuatnya 6 kali lebih cepat dan efisien. Artinya, setelah 40 hari, kebiasaan baru lo tidak hanya menjadi lebih mudah, ia menjadi bagian dari arsitektur biologis otak lo. 40 hari, itu batas antara kebiasaan baru dan karakter baru. Langkah pertama, niat yang diformulasikan. Sebelum melakukan apapun yang penting hari ini, sholat, bekerja, belajar, bahkan makan, berhentilah sebentar, dan formulasikan niat lo dengan jelas di dalam hati. Bukan sekedar bismillah yang diucapkan tanpa pikir, tapi niat yang spesifik dan terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya, sebelum bekerja, ya Allah, aku bekerja hari ini bukan hanya untuk gajiku, tapi untuk kebermanfaatan yang Engkau ridai, untuk menafkahi yang aku cintai, dan sebagai wujud syukurku atas potensi yang Engkau titipkan. Niat yang diformulasikan dengan sadar adalah gelombang koheran yang jauh lebih kuat dari niat yang sekadar melintas. Langkah kedua, jadwal isi ulang frekuensi. Tetapkan 3 waktu dalam sehari sebagai waktu isi ulang frekuensi, minimal di subuh, duhur, dan setelah isya. Bukan sekedar menjalankan sholat wajib, tapi menambahkan setidaknya 10 menit duduk dengan tenang setelahnya, membaca wirid, merenungkan 1 ayat, atau sekadar diam dalam kehadiran ilahi. Ini adalah 3 titik kalibrasi frekuensi yang membentuk fondasi hari lo. Langkah ketiga, protokol 40 hari. Pilih 1 amal spesifik, bisa membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, bisa sholat duha 2 rakaat setiap pagi, bisa membaca istighfar 100 kali setiap hari, dan lakukan tanpa putus selama 40 hari. Tandai kalender lo. Ini bukan sekadar spiritual, lo sedang membangun infrastruktur neural dan ruhani secara bersamaan. Ketika niat lo mulai koheran dengan ibadah lo akan mengalami sesuatu yang para sufi sebut kasyf, terbukanya intuisi. Lo akan mulai mendapatkan ilham, bukan dalam arti supranatural yang aneh, tapi dalam arti lo mulai lebih sering tahu apa yang perlu dilakukan, merasa bahwa sebuah kesempatan itu tepat atau tidak, dan yakin dengan langkah lo bahkan sebelum hasilnya terlihat. Ini adalah kecerdasan spiritual yang aktif, dan ia hanya bisa aktif ketika kanal niat lo sudah bersih dari gangguan frekuensi rendah. Tapi niat yang koheran saja belum cukup, karena ada satu hambatan terbesar yang diam-diam mengganggu frekuensi hampir semua orang, dan itu ada di dalam pikiran lo sendiri, di kedalaman yang bahkan lo sendiri jarang berani menyelaminya. Angka ke-7 dan ke-8 akan membawa lo ke sana, ke ruang bawah sadar lo, dan apa yang akan lo temukan di sana mungkin akan mengejutkan lo. Angka 7 dan 8. Vibrasi bawah sadar dan luka batin, monster di bawah ranjang frekuensi lo. Lo pernah punya impian yang lo tahu lo mampu raih. Lo punya modal, lo punya rencana, lo bahkan sudah mulai, tapi ada satu titik di mana lo selalu berhenti. Selalu ada alasan baru yang muncul. Selalu ada hambatan yang seolah-olah sengaja datang tepat ketika lo mau maju. Dan anehnya, hambatan itu sering datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Tiba-tiba lo males, tiba-tiba lo takut, tiba-tiba lo ngerasa nggak layak, tiba-tiba muncul bisikan di kepala, siapa lo? Lo nggak sekelas itu, lo nggak pantas. Ini bukan kelemahan karakter, ini bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai lo. Ini adalah operasi bawah sadar yang sedang menjalankan program lama. Program yang mungkin sudah diinstal sejak lo masih kecil. Dari kata-kata orang tua, guru, atau teman yang mungkin bahkan sudah lupa pernah mengucapkannya.
Pikiran manusia bekerja di beberapa lapisan. Ada pikiran sadar yang bisa lo kendalikan, yang membuat keputusan deliberatif, yang sedang mencerna video ini. Dan ada pikiran bawah sadar yang beroperasi di bawah radar kesadaran lo, yang menjalankan 90% dari perilaku otomatis lo, yang menyimpan semua memori emosional lo dari sejak lo lahir. Dalam istilah frekuensi, pikiran sadar itu seperti speaker aktif yang lo kontrol dengan remote. Tapi pikiran bawah sadar itu seperti subwoofer raksasa yang terpasang di ruang bawah tanah. Lo nggak selalu dengar suaranya dengan jelas, tapi getarannya terasa ke seluruh bangunan. Penelitian Dr. Bruce Lipton dalam bidang biologi sel menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar memproses informasi 2 juta kali lebih cepat dari pikiran sadar dan bertanggung jawab atas 90% lebih keputusan dan perilaku kita, termasuk keputusan yang kita pikir kita buat secara sadar. Luka batin, atau dalam psikologi disebut psychological trauma, adalah gangguan frekuensi di lapisan bawah sadar. Setiap pengalaman menyakitkan yang belum diselesaikan dan dimaafkan menjadi simpul energi gelap di dalam sistem vibrasi lo, yang terus-menerus memancarkan sinyal takut, tidak layak, tidak aman, dan tidak cukup. Dan hukum resonansi tidak bisa dibohongi. Apapun yang lo pancarkan, itulah yang lo tarik. Angka ke-7, 83%. Penelitian dari National Science Foundation menemukan bahwa rata-rata manusia memiliki sekitar 60.000 pikiran per hari. Dan dari 60.000 pikiran itu, 83% adalah negatif dan 80% adalah repetitif, pikiran yang sama yang muncul hari demi hari. 83%. Bayangkan kalau mesin pabrik lo rusak 83%. Kalau AC lo dinginnya cuma 17%. Kalau baterai HP lo selalu ada di posisi 17%. Itulah kondisi sistem pikiran sebagian besar manusia. Dan ini bukan salah lo sepenuhnya. Ini adalah hasil dari desain evolusioner otak yang disebut negativity bias, ditambah kondisi lingkungan dan pengalaman hidup yang membentuk lo. Tapi menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Ke-8, 7 adalah angka tahun dalam ilmu psikologi perkembangan. Para ahli menyatakan bahwa karakter dasar, kepercayaan inti tentang diri sendiri, dan pola pikir fundamental seseorang sebagian besar terbentuk pada 7 tahun pertama kehidupan, saat dimana otak masih dalam kondisi theta yang sangat reseptif, sebelum critical filter otak berkembang sempurna. Artinya, program yang menjalankan 90% perilaku otomatis lo hari ini, kemungkinan besar diinstal ketika lo masih berumur di bawah 7 tahun, oleh orang-orang di sekitar lo waktu itu. Dalam kondisi lo belum punya kemampuan untuk memfilter atau mengevaluasi. Tidak ada yang salah dengan orang-orang itu. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan pemahaman yang mereka miliki saat itu. Tapi program yang terinstall bisa tidak selaras dengan potensi tertinggi lo. Dan inilah mengapa muhasabah, introspeksi mendalam adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa muhasabah, lo akan terus menjalankan program lama tanpa sadar seumur hidup. Langkah pertama, teknik pertanyaan akar. Ketika lo merasakan ketakutan atau keraguan yang tiba-tiba muncul, jangan langsung supres yang tekan ke bawah. Duduk sebentar dan tanyakan, ini mengingatkan aku pada apa? Terus gali dengan pertanyaan kenapa. Sebanyak 5 kali, ini adalah teknik 5 whys yang dipakai dalam psikologi untuk menemukan akar permasalahan. Seringkali lo akan menemukan bahwa ketakutan lo hari ini berakar pada satu kejadian atau satu kalimat yang terjadi puluhan tahun lalu. Langkah kedua, muhasabah mendalam. Mingguan. Seminggu sekali, gue rekomendasikan Jumat malam atau Sabtu pagi. Luangkan 20 menit untuk muhasabah yang lebih dalam. Bukan hanya review amalan, tapi tanyakan, keyakinan apa tentang diri gue yang hari ini membatasi gue? Tuliskan jawabannya, lalu tanyakan, apakah keyakinan ini benar? Apakah ada bukti yang lebih kuat bahwa keyakinan ini salah? Ini adalah proses defragmentasi bawah sadar. Langkah ketiga, afirmasi berlapis. Frekuensi. Setiap pagi setelah sholat subuh, ucapkan 3 kalimat afirmasi yang lo susun sendiri, bukan yang lo copy dari internet, tapi yang beresonansi dengan jiwa lo secara personal. Ucapkan dengan berdiri, dada tegak, tangan di dada, mata tertutup. Kenapa? Karena postur tubuh memengaruhi frekuensi hormonal.
Penelitian Amy Cuddy dari Harvard membuktikan bahwa postur tegak selama 2 menit meningkatkan testosteron 20% dan menurunkan kortisol 25%. Lo sedang mengubah kimia tubuh lo sekaligus menanamkan ulang program bawah sadar. Ketika lo mulai membersihkan luka batin dan memprogram ulang bawah sadar, lo akan mengalami apa yang para psikolog transpersonal sebut peak experiences lebih sering. Momen-momen di mana lo ngerasa selaras total dengan diri lo sendiri dan semesta. Kreativitas lo meningkat drastis. Solusi untuk masalah muncul dari arah yang tak terduga. Dan yang paling menakjubkan, lo mulai menarik orang-orang dan peluang yang beresonansi dengan potensi tertinggi lo, bukan lagi dengan luka lama lo. Tapi ada satu hal yang bahkan lebih dalam dari bawah sadar. Satu dimensi yang menjadi medan, pertempuran sesungguhnya dari semua vibrasi manusia. Dan angka 9 serta 10 akan membawa lo ke sana, ke wilayah di mana emosi dan spiritualitas bertemu, dan di mana keputusan-keputusan paling fundamental dalam hidup lo sebenarnya dibuat. Bersiaplah. Bagian kelima, angka 9 dan 10, vibrasi emosi dan syukur. Emosi lo adalah kompas kosmik, bukan musuh. Lo pernah marah dan gak tahu kenapa lo marah? Atau sedih yang dalam tapi nggak bisa lo jelasin sumbernya, atau tiba-tiba cemas di tengah malam padahal semua kondisi sebenarnya baik-baik saja, atau mungkin kebalikannya, lo ngerasa mati rasa, nggak sedih, nggak bahagia, nggak antusias, flat, kayak kopi yang udah dingin, nggak pahit, nggak manis, nggak ada aromanya, nggak ada rasanya. Lo ada di sana tapi lo nggak benar-benar hadir. Kondisi ini dalam psikologi disebut alexitimia dalam bentuk ringannya. Kesulitan mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi, dan ini adalah tanda bahwa sistem radar frekuensi lo sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dr. David Hawkins, seorang psikiater dan peneliti Amerika yang menulis buku legendaris tentang skala kesadaran manusia, mengukur bahwa setiap emosi, manusia memiliki frekuensi terukur dalam satuan Hertz. Rasa malu ada di frekuensi 20, ketakutan di 100, kemarahan di 150, keberanian di 200. Penerimaan di 350, cinta di 500, sukacita di 540, dan kedamaian di 600. Ini bukan sekadar angka abstrak. Hawkins mengembangkan metodologi yang ia sebut kinesiologi terapan untuk mengukurnya. Dan meski metodenya masih diperdebatkan di komunitas ilmiah, konsep bahwa emosi memiliki bobot energetik yang berbeda kini sudah diterima luas dalam psikosomatik dan neuroscience. Emosi rendah frekuensi, seperti rasa bersalah, malu, kebencian, kesedihan kronis, ketakutan, bukan hanya terasa buruk. Mereka secara harfiah menekan sistem imun, meningkatkan kortisol, hormon stres, dan menciptakan kondisi biologis yang membuat sel-sel tubuh lo lebih rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, emosi tinggi frekuensi, seperti syukur, kasih sayang, dan sukacita, memicu pelepasan oksitosin, dopamin, dan serotonin, yang secara langsung memperkuat sistem imun, memperbaiki fungsi kognitif, dan, ini yang luar biasa, mengubah ekspresi gen lo. Ini yang disebut epigenetics, ilmu yang membuktikan bahwa kondisi emosional lo bisa menyalakan atau mematikan gen tertentu dalam DNA lo. Emosi lo bukan sekadar perasaan, emosi lo adalah biokimia aktif yang setiap saat sedang mencetak. Angka ke-9, 500. 500 adalah frekuensi cinta menurut skala Hawkins. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Di frekuensi 500, seseorang mulai melampaui logika linear dan mulai beroperasi dari intuisi kosmik. Solusi muncul bukan dari analisis tapi dari pengetahuan langsung. Peluang terlihat di mana orang lain hanya melihat jalan buntu. Orang-orang yang tepat hadir di waktu yang tepat. 500 Hz adalah ambang batas di mana hukum tarik-menarik, yang sebenarnya adalah sunnatullah tentang resonansi, bekerja paling optimal. Di bawah 500, lo mungkin menginginkan hal-hal baik, tapi frekuensi lo tidak cukup kuat untuk menarik mereka. Di atas 500, lo tidak perlu mengejar, yang baik datang kepada lo, karena lo memancarkan frekuensi yang beresonansi dengannya. Dan apa pintu masuk termudah menuju frekuensi 500? Syukur. Angka ke-10, 242. 140 adalah jumlah kali kata syukur, dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran. Menurut perhitungan para ulama, 240 kali. Itu bukan kebetulan,
Itu adalah penekanan kosmik tentang betapa fundamentalnya syukur dalam sistem operasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, artinya bahwa jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini bukan ancaman, ini adalah pernyataan fisika kuantum. Syukur adalah frekuensi yang memperluas medan penerimaan lo terhadap rezeki, kemungkinan, dan keajaiban. Kufur nikmat adalah frekuensi yang menyempitkan medan itu. Dan penelitian dari UC Davis yang dilakukan oleh Dr. Robert Emmons membuktikan bahwa orang yang secara rutin mempraktikkan rasa syukur memiliki tingkat kebahagiaan yang 25% lebih tinggi, tidur 1,5 jam lebih lama dan berkualitas lebih baik, dan memiliki sistem imun yang lebih kuat dibanding kelompok. Kontrol. Langkah pertama, jurnal syukur 333. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang membuat lo bersyukur hari ini, 3 orang yang lo kirimkan doa kebaikan, dan 3 hal yang lo nantikan dengan penuh harap esok hari. Ini bukan buku diary receh. Ini adalah protokol kalibrasi, frekuensi yang akan, dalam waktu 3 minggu, secara harfiah mengubah default setting emosi lo dari netral negatif menjadi netral positif. Langkah kedua, teknik perasaan. Terlebih dahulu, sebelum meminta dalam doa, latihlah merasakan terlebih dahulu seolah permintaan itu sudah terkabul. Ini bukan berpura-pura atau self-delusion. Ini adalah cara otak bekerja. Otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat vivid. Ketika lo merasakan emosi syukur sebelum hasilnya hadir secara fisik, lo sedang mengatur frekuensi pemancar lo agar selaras dengan frekuensi dari apa yang lo inginkan. Ini adalah inti dari konsep doa yang dihayati. Langkah ketiga, transformasi. Emosi negatif. Ketika emosi negatif datang, dan ia akan datang, itu manusiawi, jangan langsung supres. Tapi jangan juga indulge berlebihan. Lakukan ini, akui emosi itu, ya aku marah sekarang. Cari pesan di baliknya. Kemarahan ini memberitahuku bahwa ada batas yang dilanggar, lalu transformasikan energinya. Aku gunakan energi ini untuk mengambil tindakan yang konstruktif. Emosi negatif pun mengandung energi, bedanya hanya pada arah yang lo tujukan. Dengan menguasai ekologi emosi, lo mendapatkan kecerdasan vibrasi, kemampuan untuk mengelola frekuensi internal lo secara sadar. Lo tidak lagi menjadi korban dari emosi lo menjadi kapten dari kapal frekuensi lo. Dan kapten yang baik tahu kapan harus menuruni layar, kapan harus menghadapi badai, dan kapan harus membiarkan angin membawa kapalnya ke tujuan. Tapi ada satu lapisan lagi, lapisan paling dalam, lapisan yang kalau lo masuki, lo akan memahami mengapa angka ke-11, angka yang kita sebut di judul, adalah yang paling sakral dari semuanya. Dan apa yang ada di balik angka 11 itu akan mengubah cara lo memandang seluruh perjalanan hidup lo. Jangan kemana-mana. Bagian ke-6, angka 11, vibrasi tauhid. Ketika frekuensi lo bertemu frekuensi semesta. Di titik ini dalam perjalanan spiritual seseorang, ada sebuah kondisi yang paling misterius dan paling indah. Rasa rindu yang tidak bernama. Rindu kepada sesuatu yang lo tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Kerinduan yang muncul di saat-saat paling hening, subuh yang sunyi, malam yang sepi, atau bahkan di tengah keramaian yang justru membuat lo merasa sendiri. Lo merasa bahwa ada dimensi dari diri lo yang belum lo sentuh, potensi yang belum lo aktifkan, koneksi yang belum lo rasakan sepenuhnya. Ini bukan gejala kegilaan, ini bukan tanda depresi, ini adalah panggilan frekuensi tertinggi, jiwa lo yang memanggil-manggil untuk pulang ke sumbernya. Angka ke-11, 1. Di balik semua angka, 37 triliun, 72%, 5, 21, 40, 176, 83%, 7, 500, 240. Di balik semua. Itu, angka yang paling fundamental, yang paling sakral, yang menjadi akar dari semua sistem vibrasi adalah 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama. 1. Tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah frekuensi absolut. Frekuensi yang menjadi sumber dari semua frekuensi. Frekuensi yang tidak bisa diukur dengan hertz manapun.
Frekuensi yang tidak bisa ditiru, tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dianalisis oleh instrumen fisik apapun. Dan manusia, lo, diciptakan dengan fitrah yang beresonansi dengan frekuensi ini. Artinya, di dalam diri lo ada titik koneksi dengan Yang Maha Esa yang tidak pernah benar-benar putus. Ia mungkin tertutup oleh dosa, oleh kesibukan, oleh kebiasaan buruk, oleh luka batin, tapi ia tidak pernah hilang. Tugas lo bukan menciptakan koneksi itu, ia sudah ada. Tugas lo adalah membersihkan apapun yang menghalanginya. Langkah pertama, zikir sebagai kalibrasi tertinggi. Lakukan zikir la ilaha illallah sebanyak 100 kali setiap hari. Tidak harus sekaligus, bisa dibagi sepanjang hari, tapi lakukan dengan kesadaran penuh. Setiap kali mengucapkan la ilaha, rasakan proses peniadaan, lepaskan semua yang menjadi berhala dalam jiwa lo. Ego, ketakutan, ketamakan, pendapat orang. Setiap kali mengucapkan illallah, rasakan penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya layak menjadi pusat dari seluruh sistem kehidupan lo. Langkah kedua, kontemplasi. Tanda-tanda. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk merenungkan satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran. Bisa langit malam, bisa deburan ombak kalau lo di pantai, bisa asbak kosong yang tadi penuh. Itu juga tanda bahwa waktu terus berjalan dan tidak ada yang kekal. Kontemplasi ini dalam tradisi Islam disebut tafakur, dan ia disebut dalam Quran, Surah Ali Imran ayat 191 sebagai ciri khas ulul albab, orang-orang yang berakal. Kontemplasi alam adalah ibadah kognitif yang mengangkat frekuensi secara simultan. Langkah ketiga, penyerahan aktif. Setiap malam sebelum tidur, praktikan tawakal yang aktif, bukan pasif. Aktif artinya, lo sudah melakukan semua yang dalam kapasitas lo, lalu lo serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan penuh. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku telah berusaha sesuai kemampuanku. Hasil terbaik adalah yang Engkau tentukan. Aku menerima dengan ridha." Ini bukan menyerah. Ini adalah surrender paling berkuasa yang bisa dilakukan manusia, melepaskan kecemasan tentang hasil dan mempercayakan kepada Yang mengatur segalanya. Di level ini, lo mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka apapun. Ketenangan jiwa yang tidak bergantung pada kondisi luar. Bukan berarti lo tidak akan pernah lagi menghadapi masalah, tapi lo tidak lagi diombang-ambingkan oleh masalah. Lo punya jangkar yang tertancap di sesuatu yang jauh lebih dalam dari kondisi duniawi apapun. Para sufi menyebutnya sakinah, ketenangan, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang turun ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dan ironisnya, orang yang sudah sampai di level ini adalah orang yang paling magnetik secara sosial dan kosmis. Bukan karena ia berusaha menarik perhatian, tapi karena ketenangan dan kejernihan frekuensinya secara alami menarik orang-orang dan peluang yang tepat ke dalam kehidupannya. Dan sekarang kita tiba di bagian ketujuh, bagian terakhir dan terpenting, di mana semua 11 angka ini bersatu menjadi satu sistem hidup yang utuh. Dan di sana, gue akan berbagi sesuatu yang jarang dibicarakan, tentang mengapa sinkronisasi sempurna dengan semesta bukan tentang mendapat lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih banyak. Dan perbedaan itu akan mengubah segalanya. Bagian ketujuh. Integrasi menghidupkan 11 angka dalam satu sistem hidup. Bukan sekadar tahu, tapi menjadi. Di titik ini gue ingin berbicara tentang satu gejala yang sangat spesifik. Gejala yang mungkin dialami oleh orang-orang yang sudah tahu banyak tentang pengembangan diri, hukum vibrasi, spiritualitas, dan ilmu jiwa, tapi masih belum merasakan transformasi yang nyata. Gejala ini disebut information obesity, kegemukan informasi. Lo sudah mendengarkan ratusan video tentang manifestasi, sudah mengikuti puluhan akun motivasi, sudah tahu tentang hukum tarik-menarik, tentang vibrasi, tentang mindset, tapi hidup lo masih sama. Dan lo mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa ini tidak bekerja untuk gue? Jawabannya sederhana tapi mungkin pahit. Mengetahui frekuensi berbeda dengan menjadi frekuensi. Lo bisa menghafal semua teori fisika kuantum tentang gelombang, tapi kalau lo tidak menjadi gelombang itu dalam kehidupan nyata, dalam cara lo bangun pagi, dalam cara lo berbicara, dalam cara lo bereaksi terhadap masalah, dalam cara lo memperlakukan orang lain,
maka semua pengetahuan itu hanya akan jadi beban kognitif yang justru membuat lo makin bingung. Ada sebuah kunci motor yang diam di atas meja. Kunci itu punya potensi untuk menyalakan mesin, membawa lo ke tujuan, mengubah posisi lo dari sini ke sana. Tapi selama kunci itu hanya diam di atas meja dan tidak dimasukkan ke lubang kunci dan diputar, semua potensinya tidak akan pernah terwujud. Pengetahuan tentang vibrasi adalah kunci, tapi praktik harian yang konsisten adalah tindakan memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya. Inilah cara mengintegrasikan 11 angka yang sudah kita pelajari menjadi satu ritme hidup yang utuh. Protokol pagi, kalibrasi awal, bangun. 3 menit sebelum alarm, atau segera setelah, duduk sebentar, tarik napas 3 kali panjang. Niatkan hari dengan spesifik. Minum segelas air hangat dengan bismillah dan niat. Lakukan zikir pagi minimal. Tuliskan satu hal yang paling penting untuk dilakukan hari ini. Total 20 menit. Ini adalah boot sequence sistem frekuensi lo setiap pagi. Protokol siang, pemeliharaan frekuensi. Di tengah hari, idealnya sekitar waktu duhur, lakukan riset singkat 2 menit, 3 napas dalam, 1 kalimat, syukur yang spesifik tentang hari ini, dan 1 momen sadar tentang untuk apa lo menjalani sisa hari. Ini mencegah frekuensi lo drift ke kondisi rendah yang sering terjadi di pertengahan hari, ketika energi mulai menurun dan tekanan mulai menumpuk. Protokol malam, konsolidasi dan pembaruan. Sebelum tidur, muhasabah singkat 5 menit, jurnal, syukur 333, doa penyerahan aktif, dan membaca minimal 1 ayat Al-Quran dengan artinya. Ini adalah proses konsolidasi. Otak lo saat tidur akan memproses ulang informasi dan pengalaman hari itu, dan kondisi emosional yang lo masuki sebelum tidur akan menjadi frame yang digunakan otak untuk memproses. Masuk tidur dengan frekuensi tinggi, inner otak memproses dengan frekuensi tinggi. Protokol mingguan, kalibrasi mendalam. Sekali seminggu, lakukan muhasabah yang lebih panjang. Evaluasi. Apakah 5 tongkrongan lo masih mendukung frekuensi yang lo bangun? Apakah 1 kebiasaan 21 hari lo masih berjalan? Apakah ada luka batin baru yang perlu diproses? Apakah tingkat syukur lo minggu ini meningkat atau menurun? Ini adalah servis berkala untuk mesin frekuensi lo. Ketika lo sudah menjalankan sistem ini secara konsisten, bukan sempurna tapi konsisten, lo akan mulai mengalami apa yang gue sebut sinkronisasi sempurna. Bukan berarti hidup lo tiba-tiba bebas masalah. Bukan berarti semua yang lo inginkan langsung terwujud dalam 3 hari. Sinkronisasi sempurna artinya, setiap masalah yang datang terasa seukuran dengan kapasitas lo untuk mengatasinya. Setiap peluang yang muncul terasa seperti kelanjutan alami dari langkah-langkah sebelumnya. Setiap orang yang lo temui terasa seperti ada benang merah yang menghubungkan pertemuan itu dengan perjalanan lo. Dan yang paling dalam, lo akan merasakan sebuah kehadiran yang selalu ada. Bahwa lo tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Bahwa ada yang maha mengatur yang mengatur frekuensi-frekuensi ini jauh lebih baik dari yang bisa lo rencanakan. Itulah tauhid yang hidup. Itulah hukum vibrasi yang bersumber dari sunnatullah. Itulah sinkronisasi sempurna antara manusia dengan penciptanya. Sahabat hukum vibrasi semesta, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang hari ini. Dari 37 triliun sel yang bergetar di dalam tubuh lo, hingga angka 1 yang menjadi sumber dari semua getaran. Gue mau jujur sama lo tentang satu hal sebelum kita pisah. 11 angka ini bukan mantra, bukan jimat, bukan kode rahasia yang kalau lo hafalkan akan tiba-tiba membuka pintu rezeki dari langit. 11 angka ini adalah peta, dan peta secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikan perjalanan itu sendiri. Lo bisa nonton video ini 100 kali. Tapi kalau lo tidak memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya, kalau lo tidak mulai dari 3 menit pertama besok pagi, dari 1 gelas air yang lo minum dengan niat, dari 1 nama yang lo audit di daftar 5 tongkrongan lo, maka semua ini hanya akan menjadi konten yang berlalu begitu saja. Dan gue percaya lo lebih dari itu. Karena kalau lo mendengarkan sampai di sini, sampai di kata yang gue ucapkan sekarang ini, itu bukan kebetulan. Hukum resonansi tidak bekerja secara kebetulan. Lo ada di sini karena ada frekuensi dalam diri lo yang memanggil konten ini. Ada sesuatu dalam diri lo yang siap untuk naik ke level berikutnya. Dengarkan panggilan itu. Dan ingat selalu, hukum vibrasi
hukum resonansi, hukum tarik-menarik, semuanya hanyalah sunnatullah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja dengan sempurna karena Dia yang menciptakannya dengan sempurna. Bukan karena lo cerdas menggunakannya, bukan karena lo kuat menjalankannya, tapi karena Dia yang maha baik terus mengalirkan karunia-Nya kepada siapapun yang membuka diri untuk menerimanya. Maka bukalah dirimu, bersihkan kanalmu, angkat frekuensimu, dan biarkan yang maha sempurna mengalirkan yang sempurna ke dalam hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat hukum vibrasi semesta. Jaga frekuensimu, karena frekuensimu adalah doamu.